Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian Ramadan 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, baik puasa kita, sholat kita, tarawih kita, dan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang kita baca, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak 4 hal. Wa tastakthiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah di dalam bulan Ramadan itu 4 hal atau 4 macam. Haslataini turduna bihima rabbakum. Dari 4 ini 2 hal yang kalian bisa mendapatkan ridho dari Tuhan. Wa haslataini la ghinan fikum anhuma. Dan 2 hal yang lain kalian sangat berhajat kepadanya. Jadi ada 4 hal yang dianjurkan untuk kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Dari 4 hal ini 2 hal yang kita bisa dengan 2 hal ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan 2 hal yang lain sesuatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Fa'ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 hal yang dengan 2 hal itu kalian bisa mendapatkan ridho Tuhan kalian. Fasyahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah kalimat penyaksian la ilaha illallah. Wa tastaghfirunahu, dan yang kedua adalah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani la ghinan bikum anhuma, dan adapun 2 hal yang lain yang kalian sangat berhajat kepadanya, sangat perlu kepadanya. Fatas'aluna Allaha al-jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Kalian memohon kepada Allah akan surga dan berlindung dari api neraka. Nah, jadi 4 hal ini yang kita perbanyak pada bulan Ramadan. Kalimat tauhid, penyaksian la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah istighfar, yang mana dengan kalimat tauhid dan istighfar ini kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah permohonan surga kepada Allah dan perlindungan dari api neraka. Maka 4 hal ini, doa 4 hal macam ini terkumpul dalam sebuah doa yang sering kita baca sebelum kita berbuka puasa.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini sering kita baca sebelum datangnya berbuka puasa. Kenapa dibaca menjelang berbuka puasa? Karena salah satu waktu diijabahnya doa itu adalah menjelang berbuka puasa. Maka 4 hal ini kita perbanyak membaca di bulan Ramadan, yaitu dengan penyaksian kalimat tauhid la ilaha illallah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon supaya kita dimasukkan dalam surga dan dihindarkan masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah penyaksian la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharuilah keimanan kalian dengan senantiasa mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena al-iman yasdad wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Maka perbaharuilah terus keimanan kita dengan senantiasa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini adalah kalimat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam janin, pada saat itu Allah bertanya kepada roh kita, pada saat kita masih berada di alam rahim, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam janin kita, pada saat itu Allah bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kemudian pada saat itu seluruh roh menjawab, "Qalu bala syahidna." Iya, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka kalimat tauhid ini adalah kalimat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lahir ke dunia, setelah manusia terlahir ke dunia, ada orang yang tetap teguh memegang perjanjian ini sampai akhir hayatnya. Dia istiqomah dengan kalimat ini. Dia istiqomah dengan keyakinan ini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dalam perjalanan hidupnya menjelang akhirnya dia ingkar terhadap perjanjian ini. Bahkan ada juga ketika dia sudah terlahir ke dunia, dia sudah ingkar dengan perjanjian ini. Karena adanya lingkungan, karena orang tua, karena hal-hal faktor eksternal lainnya yang membuat dia mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Maka kita senantiasa mengucapkan, memperbaharui keimanan kita dengan kalimat la ilaha illallah, dengan harapan kita tetap terus komitmen, istiqomah, dan berharap di akhir hayat kita nanti kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib bertanya, memohon kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallahi ta'ala wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallah." Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan yang mana jalan itu sedekat-dekat jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semudah-mudah jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seabdal-abdal jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan itu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, alaika bimudawamati dzikrillah fil khalwat." Wahai Ali, hendaklah engkau terus mendawamkan berzikir kepada Allah dalam kesunyian.
Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya, "Kaifa azkuruha ya Rasulullah?" Bagaimana cara aku berzikirnya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ghammid ainaika wasma' minni thalatha marrat." Wahai Ali, pejamkan matamu. Pejamkan matamu dan dengarlah dari aku 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Rasulullah SAW kemudian membuka matanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca kalimat itu dengan memejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah talqin zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka jadikanlah talqin zikir ini sebagai penutup dari segala zikir kita setiap sholat. Maka kalau kita habis sholat, setelah selesai sholat kita berdoa. Setelah selesai berdoa, kita pejamkan mata kita. Kita berzikir, memperbaharui keimanan kita dengan kalimat tauhid ini. Pejamkan mata kita, resapkan ke dalam hati kita apa makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian buka mata kita, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan talqin zikir ini, semoga dengan talqin zikir ini yang biasa kita baca, yang biasa kita baca setiap akhir sholat itu kita jadikan zikir harian kita, semoga bisa menjadi membuat kita istiqomah dan di akhir hayat kita nanti kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, yaitu penyaksian la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang harus dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca di bulan Ramadan ini adalah kalimat istighfar. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak membaca istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana istighfar yang kita baca itu merupakan sebuah pengakuan bahwa kita ini adalah hamba yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Bahwa setiap bani Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak membaca istighfar di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi orang yang mau memohon ampun kepadanya. Terserah baca istighfar. Apalagi sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar dalam sehari itu jangan nggak dibaca. Harus kita baca sayyidul istighfar, penghulunya segala istighfar. Istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling nggak kita baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau tidak bisa baca 3 kali pagi, 3 kali sore, minimal sekali pagi, sekali sore kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca pagi, baca sore, baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau tidak bisa 3 kali, baca minimal sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qalaha fin nahar muqinan biha. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar tadi itu pada waktu siang, dan dia yakin dengan apa yang ada dalam sayyidul istighfar itu,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu sampai akhir, dan dia yakin famata min yaumihi qabla an yumsiya, dan dia mati pada hari itu sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan isaidul istighfar itu, famata qabla an yusbiha, kemudian dia mati, apabila dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari ahli surga. Maka baca istighfar. Seseorang yang senantiasa melazimkan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Allah ganti kesusahannya menjadi kegembiraan, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan man istabta'a rizqa falyastaghfirillah. Barang siapa yang merasa rezekinya tersendat-sendat, maka beristighfarlah, karena bisa jadi dosa yang kita lakukan itu menjadi penyebab rezeki kita itu tersendat-sendat. Kalau kami dulu diajarkan oleh guru kami, istighfar, dengan istighfar ini insya Allah Allah akan memberikan kemudahan rezeki bagi kita. Saya ijazahkan pada saat ini, insya Allah. Istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahmanur rahim badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i zulmi wa jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Baca minimal 3 kali pagi, 3 kali sore. Saya ulangi pelan ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahmanur rahim badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i zulmi wa jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ar-rahmanur rahim badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i zulmi wa jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Kalau bisa setiap habis sholat baca itu, insya Allah dengan berkah istighfar itu Allah mudahkan rezeki kita, insya Allah. Nah itu yang kedua. Jadi perbanyak di bulan Ramadan ini adalah kalimat istighfar. Nah yang ketiga dan yang keempat adalah doa permohonan untuk dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan masuk neraka. Maka Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, doa ini akrab di telinga kita gitu ya. Kenapa doa ini sering terdengar dibaca di bulan Ramadan? Karena memang dianjurkan kita untuk memperbanyak doa memohon masuk surga dan perlindungan supaya tidak masuk ke neraka. Maka 4 hal inilah yang kita perbanyak pada bulan Ramadan ini. Semoga dengan kita perbanyak membaca kalimat tauhid, kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga dengan kita perbanyak membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan semoga dengan doa permohonan masuk surga dan dihindar dari neraka, kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab. Apalagi bagi orang-orang yang berpuasa, yang Allah sediakan khusus pintu surga, yaitu Ar-Rayyan, di mana tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah,
maghfirah kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi